Saya ingatkan kepada kejaksaan anjing untuk segera menyerahkan Febri, bahwasanya hari ini Febri layak untuk dihukum mati. Betul, kawan-kawan? Bangsa kita sedang dimiskinkan oleh pejabat-pejabat kita sekalian. Hari ini bangsa kita sedang dimiskinkan, sedang dikerung oleh penguasa-penguasa yang di sana, kawan-kawan. Kejaksaan Agung per hari ini sudah berganti nama menjadi Kejaksaan Anjing. Yang mana Kejaksaan Anjing ini meraup kekayaan kita, yang harusnya kekayaan itu harus menjadi milik kita, harus menjadi kesejahteraan bagi kita. Akan tetapi per hari ini mereka menggunakan kekayaan negara kita hanya untuk kekayaan dirinya pribadi, hanya untuk kekayaan bagi oligarki. Maka dari itu, adanya kita di sini adalah sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk kesadaran bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, saya ingatkan kepada Kejaksaan Anjing untuk segera menyerahkan Febri, bahwasanya hari ini Febri layak untuk dihukum mati. Betul, kawan-kawan? Bangsa ini sedang mengalami kemiskinan. Banyak yang kemudian membutuhkan kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Akan tetapi hari ini mereka raup semua itu. Mereka ambil semua itu yang harusnya menjadi hak kita, yang seharusnya menjadi kepunyaan kita. Akan tetapi mereka yang di sana tidak bisa amanah, tidak bisa menjalankan apa yang mesti mereka jalankan. Hari ini Indonesia sedang diambang inflasi, sedang diambang menuju kemunduran, menuju mati bangsa ini. Akan tetapi mereka yang di sana sedang enak-enaknya untuk merasakan dan menikmati kekayaan kita yang seharusnya itu milik kita. Betul, kawan-kawan? Hanya ada satu kata, apabila lumbung padi telah dikuasai oleh tikus, bakar lumbungnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Salam cinta, salam perjuangan, atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang terus melawan. Undang-Undang nomor 31 nomor tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 menyatakan bahwasanya apabila seseorang yang menyalahgunakan jabatannya, kewenangannya sebagai seorang aparatur negara, maka seminimalnya harus dihukum seumur hidup dan seberat-beratnya harus dihukum mati. Bila dijelaskan pada ayat 2-nya, di mana dalam keadaan tertentu, dan dijelaskan pada pasal penjelasannya berbicara apabila negara sedang dalam kondisi kritis. Maka dari itu tajuk yang hari ini kita bawa adalah Indonesia Darurat Korupsi, karena ini sudah menjadi satu kultur yang dibangun oleh para pejabat sampai ke akar rumputnya. Maka kami dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengecam dan menuntut bahwasannya seluruh tindak pidana korupsi haruslah dihukum mati. Sepakat, kawan-kawan? Bila hari ini kita berkaca kepada landasan berpikir negara Pancasila pada sila kelima, mana pada akhirnya keadilan sosial yang dijanjikan oleh negara, mana pada akhirnya kerakyatan yang adil dan beradab, mana pada akhirnya permusyawaratan yang disepakati pada saat itu. Hari ini dengan adanya kasus korupsi yang kurang lebih dalam penyitaan asetnya adalah sekitar 700 juta, baik dari dolar Amerika, dolar Singapura, rupiah, bahkan sampai 74 kg emas. Apabila kita masih menutup mata, apabila kasus ini harus dikembalikan kepada rumah para tikus yang menggerogoti harta negara, rumah yang menggerogoti kekayaan dari bangsanya sendiri, maka akan terjadinya ketidakpercayaan publik, akan terjadinya kerusuhan di mana-mana. Yang kami inginkan hanyalah hidup tenang, hanyalah hidup dengan sebagaimana mestinya. Dan hari ini lagi-lagi kita ditampar oleh satu omongan seorang pimpinan rakyat, dimana apabila kita melihat bahwasannya negara ini tidak baik-baik saja, kita malah
suruh untuk mencari negara lain. Bukan itu poinnya. Semestinya yang harusnya kita suarakan adalah bagaimana kesalahan-kesalahan di negara ini harus segera diberantas, harus segera dilakukan dengan secepat-cepatnya. DPR harus segera mengesahkan undang-undang PSET. Kejaksaan harus segera menunjukkan integritasnya. Kepolisian harus segera melakukan tindakan-tindakan preventif. Dan semestinya aparatur militer tidak semestinya untuk menjadi pengawal daripada kejaksaan itu sendiri. Kita setiap hari ditampar oleh realita-realita yang semakin menyakiti bangsa ini. Kami dari mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah hanya berpesan satu hal: apabila kebebasan berpendapat, apabila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terjalankan, maka kami pastikan, kami yakinkan akan selalu ada gelombang yang datang kepada pemerintahan. Presiden Republik Indonesia berpesan bahwasanya jangan sampai adanya demonstrasi. Namun apalah daya apabila pemangku kebijakan dan aparatur negara selalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang selalu membuat murka rakyat Indonesia. Maka kami hanya berpesan, jangan sampai negara ini rusak oleh rakyatnya sendiri. Jangan kita salahkan dulu antek-antek asing, kita salahkan dulu bangsa ini sendiri. Maka sekali lagi saya ajak untuk kawan-kawan memahami polemik yang sedang terjadi hari ini di Indonesia.